Suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dan pada kondisi tertentu tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut semikonduktor. Bahan yang termasuk semikonduktor adalah bahan yang mempunyai 4 elektron pada orbit terluar dari atomnya. Bahan ini mempunyai sifat sebagai penghantar listrik yang baik pada kondisi tertentu dan sebagai isolator yang baik juga pada kondisi lainnya. Yang termasuk dalam bahan semikonduktor misalnya karbon, germanium, dan silikon. Bahan semikonduktor tipe P disebut juga bahan semikonduktor tipe positif. Bahan yang ditambahkan pada semikonduktor tipe P adalah indium, aluminium, gallium, atau boron. Penambahan bahan ini akan menghasilkan hole pada bahan silikon. Elemen-elemen ini merupakan atom trivalen atau mempunyai 3 elektron valensi pada orbit terluarnya. Dengan demikian, atom-atom tambahan ini hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen dengan atom-atom semikonduktor yang berdekatan. Hal ini dapat menyebabkan elektron keempat dari atom semikonduktor membentuk ikatan tidak lengkap. Bagian tidak lengkap ini disebut hole atau bagian yang kehilangan elektron, sehingga hole tersebut bermuatan positif. Hole merupakan bagian yang tidak lengkap atau bagian yang kehilangan elektron, sehingga hole tersebut bermuatan positif. Hole dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Apabila bahan semikonduktor tipe P dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai, maka hole yang terdapat pada bahan tersebut akan bergerak. Arah gerakan hole adalah ke arah terminal negatif baterai. Jadi, apabila bahan semikonduktor tipe P dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka aliran hole yang terdapat pada bahan semikonduktor tipe P tersebut adalah dari positif baterai ke negatif baterai atau mengalir ke arah di mana terdapat kelebihan elektron. Hole bergerak ke arah terminal negatif baterai. Ion negatif pada bahan semikonduktor tipe P posisinya tetap atau tidak bergerak. Bahan semikonduktor tipe N atau tipe negatif merupakan bahan semikonduktor yang mendapatkan atom tambahan dari bahan fosfor, arsenik, antimoni, atau bismut yang merupakan atom penvalen atau mempunyai 5 elektron valensi pada orbit luarnya. Bahan tersebut ditambahkan pada bahan semikonduktor yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen pada atom semikonduktor. Sementara itu, elektron kelima diikatkan hanya pada orbit terluarnya. Karena elektron kelima ini tidak dapat dipasangkan dengan elektron lainnya, elektron tersebut mempunyai ikatan yang lemah dengan atom tambahannya sehingga mudah lepas dari orbitnya. Atom-atom tambahan ini menjadi elektron bebas yang diperlukan untuk meningkatkan aliran arus. Jadi, bahan semikonduktor tipe N secara sederhana dinyatakan sebagai bahan semikonduktor yang mempunyai kelebihan elektron. Elektron yang bergerak merupakan elektron kelima yang tidak dapat dipasangkan dengan elektron lainnya. Elektron tersebut mempunyai ikatan yang lemah dengan atom tambahannya sehingga mudah lepas dari orbitnya. Apabila bahan semikonduktor tipe N dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai, maka elektron yang terdapat pada bahan tersebut akan bergerak. Arah gerakan elektron adalah ke arah terminal positif baterai. Jadi, apabila bahan semikonduktor tipe N dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka aliran elektron yang terdapat pada bahan semikonduktor tersebut adalah dari terminal negatif baterai ke terminal positif baterai, atau mengalir ke arah di mana terdapat kelebihan muatan positif. Elektron bergerak ke arah terminal positif baterai.
Ion positif pada bahan semikonduktor tipe N posisinya tetap atau tidak bergerak. Apabila bahan semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan menjadi satu, maka akan terbentuk sambungan PN atau PN junction. PN junction disebut juga dengan dioda. Tiap bahan semikonduktor tersebut diberi terminal atau kaki dan diberi nama anoda dan katoda. Jika bahan semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan, maka dapat menghasilkan karakteristik yang istimewa, yaitu sambungan PN atau dioda hanya dapat dialiri arus dalam satu arah saja. Arus dapat dengan mudah mengalir dari kaki anoda ke kaki katoda. Namun, jika arus dialirkan dari katoda ke anoda, maka arus tersebut akan diblok atau tidak dapat mengalir. Pada saat saklar ditutup, elektron bebas pada bahan tipe N akan bergerak ke arah sambungan PN, dan sebaliknya, hole akan bergerak juga ke arah sambungan PN. Karena dihubungkan dengan baterai, elektron yang berasal dari terminal negatif baterai juga dapat mengalir melintasi sambungan PN menuju terminal positif baterai. Pada saat yang bersamaan, hole mengalir melewati sambungan PN, dan hole dari terminal positif baterai juga dapat mengalir menuju terminal negatif baterai. Dalam kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa dioda dapat menghantarkan arus. Sifat dioda adalah hanya dapat dialiri arus dalam satu arah saja. Sifat dioda adalah hanya dapat dialiri arus dalam satu arah saja. Apabila polaritas baterai dibalik, yaitu kaki anoda dihubungkan dengan terminal negatif baterai dan kaki katoda dihubungkan dengan terminal positif baterai, maka elektron bebas pada bahan semikonduktor tipe N akan mengalir ke arah terminal positif baterai. Sedangkan hole pada bahan semikonduktor tipe P akan bergerak ke arah terminal negatif baterai. Hal ini menyebabkan daerah lapisan defleksi semakin lebar dan tidak ada aliran arus atau elektron yang melintasi sambungan PN. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa dioda tidak menghantarkan arus listrik. Arus bolak-balik atau arus AC dapat disearahkan menjadi DC oleh dioda. Arus bolak-balik atau arus AC dapat disearahkan menjadi DC oleh dioda. Apabila arus AC masuk ke kaki katoda dari sebuah dioda, maka output pada kaki anoda adalah hanya bagian negatifnya saja. Apabila arus searah masuk melalui kaki anoda, maka arus tersebut akan keluar kembali melalui kaki katoda. Apabila arus searah masuk ke dioda melalui kaki katoda, maka tidak ada output yang keluar melalui kaki anoda. Jika kaki anoda terpasang pada lampu yang terhubung dengan terminal positif baterai dan kaki anoda terhubung dengan massa atau terminal negatif baterai, maka arus dari baterai akan mengalir melalui lampu ke dioda kemudian ke massa. Hal ini akan menyebabkan lampu menyala.
Apabila dioda dibalik, yaitu kaki katoda terhubung dengan lampu dan terminal positif baterai, sementara kaki anoda terhubung dengan massa atau dengan terminal negatif baterai, maka tidak terjadi aliran arus melalui lampu. Hal ini menyebabkan lampu padam. Dioda Zener pada prinsipnya sama dengan dioda lainnya, tetapi dibuat untuk dapat mengalirkan arus dengan arah tegangan bias mundur tanpa menyebabkan kerusakan pada dioda Zener tersebut. Arus dapat mengalir apabila tegangan mundur yang diberikan mencapai atau melebihi tegangan kerja dioda Zener yang sudah ditentukan. Jika tegangan yang bekerja pada dioda Zener melebihi tegangan breakdown-nya, maka arus dapat mengalir melalui dioda Zener tersebut. Tetapi, apabila tegangan yang bekerja pada dioda Zener kurang dari tegangan breakdown-nya, maka dioda Zener dapat memblok arus, sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui dioda Zener tersebut. Output tegangan pada titik A akan stabil. Hal ini disebabkan oleh apabila terjadi tegangan yang melebihi tegangan kerja dioda Zener, kelebihan tegangan tersebut akan dialirkan ke massa oleh dioda Zener. Fotodioda merupakan dioda yang dapat mengalirkan arus listrik sesuai dengan tingkat cahaya yang mengenainya. Jika tidak ada cahaya atau dalam kondisi gelap, tidak ada arus yang mengalir melalui dioda, sehingga lampu padam. Jika ada cahaya sedikit mengenai dioda, maka arus kecil akan mengalir melalui dioda tersebut, sehingga lampu redup. Jika cahaya bertambah terang, maka arus yang mengalir melalui dioda tersebut akan bertambah besar, sehingga lampu juga akan menyala terang. Jika cahaya yang mengenai dioda tersebut sangat terang, maka arus yang dapat mengalir pada dioda tersebut juga bertambah besar, sehingga lampu bertambah terang. LED atau Light Emitting Dioda merupakan dioda yang dapat mengeluarkan cahaya sebagai akibat dari mengalirnya arus pada dioda tersebut. Pada saat saklar ditutup, arus dari baterai mengalir ke resistor, ke dioda bercahaya, ke saklar, kemudian ke terminal negatif baterai. Aliran arus tersebut menyebabkan dioda menyala. LED atau Light Emitting Dioda merupakan dioda yang dapat mengeluarkan cahaya sebagai akibat dari mengalirnya arus pada dioda tersebut. Transistor tipe PNP merupakan transistor dengan lapisan semikonduktor tipe N dalam kristal semikonduktor yang disisipkan di antara dua semikonduktor tipe P. Lapisan ini membentuk lapisan PNP. Transistor tipe NPN adalah semikonduktor tipe P yang disisipkan di antara dua semikonduktor tipe N sehingga membentuk lapisan NPN.
Transistor tipe PNP merupakan transistor dengan lapisan semikonduktor tipe N dalam kristal semikonduktor yang disisipkan di antara dua semikonduktor tipe P. Lapisan ini membentuk lapisan PNP. Transistor tipe NPN adalah semikonduktor tipe P yang disisipkan di antara dua semikonduktor tipe N sehingga membentuk lapisan NPN. Prinsip kerja transistor PNP adalah jika arus mengalir dari emitor ke basis, maka transistor akan bekerja atau on, sehingga arus yang besar dapat mengalir dari emitor menuju kolektor. Pada saat saklar ditutup, sebagian kecil hole dari bahan tipe P yang terhubung dengan kaki emitor mengalir ke basis menuju negatif baterai. Aliran hole ini juga memicu aliran hole lainnya dari emitor menuju kolektor. Dalam kondisi ini, transistor dikatakan bekerja. Arus yang mengalir dari emitor ke kolektor jauh lebih besar dibanding arus yang mengalir ke basis. Prinsip kerja transistor NPN adalah apabila arus mengalir dari basis ke emitor, maka transistor tersebut akan on, sehingga arus yang besar dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Apabila saklar ditutup, hole dari kaki basis bahan tipe P mengalir ke bahan tipe N pada kaki emitor menuju negatif baterai. Aliran ini menjadi pemicu transistor bekerja. Pada saat ini juga, hole dari positif baterai mengalir ke kaki kolektor menuju emitor. Arus yang mengalir dari basis ke emitor jauh lebih kecil dibanding arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Prinsip kerja transistor NPN adalah apabila ada arus mengalir dari basis ke emitor, maka transistor menjadi on sehingga arus yang besar dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Sedangkan prinsip kerja transistor PNP adalah apabila ada arus mengalir dari emitor ke basis, maka transistor tersebut menjadi on atau aktif sehingga arus yang besar dapat mengalir dari emitor menuju kolektor. Transistor bekerja pada saat arus basis mengalir, sehingga arus yang besar dari baterai mengalir ke lampu, kolektor, ke emitor, dan akibatnya adalah lampu menyala. Transistor bekerja saat arus basis mengalir, sehingga arus dari emitor ke kolektor yang besar dapat menyalakan lampu. Transistor merupakan komponen semikonduktor yang dapat berfungsi sebagai penguat sinyal atau sebagai saklar elektronik. Pada suatu transistor, arus yang sangat kecil dapat mengontrol arus yang jauh lebih besar. Tiristor merupakan susunan dioda 4 lapis seperti digambarkan di bawah dengan tambahan satu kaki yang disebut gerbang. Tiristor mempunyai 3 kaki yang disebut kaki anoda, kaki katoda, dan kaki gerbang. Kaki gerbang atau kaki G adalah kaki untuk memberikan arus untuk memicu kerja tiristor. Tiristor terbuat dari 4 lapisan bahan semikonduktor tipe P, tipe N, tipe P, tipe N yang disusun menjadi satu sehingga membentuk 4 lapisan PNPN. Kaki G atau kaki gerbang adalah kaki tiristor yang difungsikan untuk menerima arus picu sehingga tiristor dapat bekerja. Anoda adalah kaki positif dari tiristor. Katoda adalah kaki negatif dari tiristor.
Prinsip kerja tiristor adalah apabila ada arus masuk ke kaki G, maka anoda dan katoda akan terhubung atau tiristor bekerja, sehingga arus dari anoda dapat mengalir menuju katoda. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian-rangkaian elektronik. Spesifikasi suatu resistor umumnya meliputi nilai resistansi, nilai ketepatan atau toleransi, dan rating daya. Resistor bernilai tetap merupakan resistor yang memiliki nilai tahanan tertentu yang tidak dapat berubah. Resistor 4 warna memiliki 4 cincin warna pada bodi resistor tersebut untuk menunjukkan nilai dari resistor tersebut. Warna pertama menunjukkan nilai resistor. Warna kedua menunjukkan nilai resistor. Warna ketiga menyatakan faktor pengali. Warna keempat menunjukkan toleransi dari resistor tersebut. Resistor 5 warna memiliki 5 cincin warna untuk menunjukkan nilai resistansi dari resistor tersebut. Warna pertama menunjukkan nilai resistor. Warna kedua menunjukkan nilai resistor. Warna ketiga menunjukkan nilai resistor. Warna keempat menunjukkan faktor pengali. Warna kelima menunjukkan toleransi dari resistor tersebut. Resistor variabel merupakan resistor yang nilainya tidak tetap atau dapat diubah-ubah. Resistor tipe nilai bertingkat mempunyai 2 nilai resistansi atau lebih. Resistor dengan 2 nilai resistansi yang berbeda dihubungkan ke terminal yang berbeda di dalam suatu saklar. Jika saklar posisinya dipindahkan, nilai resistansi yang berbeda akan bekerja pada rangkaian kelistrikan. Biasanya, resistor ini digunakan pada pemanas, saklar motor untuk penggerak kipas, dan lain-lain. Potensiometer merupakan resistor yang nilainya dapat diubah-ubah dengan memutar poros potensiometer. Potensiometer mempunyai 3 terminal, yaitu 2 terminal pada ujung potensiometer dan 1 terminal pada bagian kontak geser atau sliding kontak. Termistor merupakan resistor yang nilai tahanannya akan berubah jika terkena suhu. LDR kependekan dari Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang nilai tahanannya tergantung dari jumlah cahaya yang mengenainya. Apabila cahaya semakin terang, maka nilai resistansi dari LDR akan semakin rendah. Kapasitor adalah komponen yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang pada keadaan tertentu muatan tersebut dapat dikeluarkan lagi. Kapasitor menggunakan suatu medan elektrostatik untuk menyimpan muatan listrik. Konstruksi dasar kapasitor sangat sederhana. 2 plat dipasang secara sejajar. Di antara kedua plat tersebut diberi isolator. Masing-masing plat diberi kawat penghantar sebagai kaki dari kapasitor tersebut. Bahan penyekat atau isolator di dalam kapasitor disebut dielektrikum. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang bahan isolator atau bahan dielektrikumnya adalah kertas. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang bahan dielektrikumnya menggunakan bahan keramik. Jika kapasitor dirangkaikan dengan sebuah saklar dan sumber tegangan, dan pada saat saklar ditutup, maka arus mengalir ke kapasitor, dan elektron yang berada di plat positif atau plat bagian atas kapasitor
akan mengalir ke terminal positif baterai, sehingga plat bagian atas bermuatan positif. Muatan-muatan positif pada plat bagian bawah akan mengalir ke terminal negatif baterai, sehingga plat bagian bawah mempunyai banyak elektron atau bermuatan negatif. Pada kondisi ini, terdapat banyak elektron yang sudah pindah, sehingga beda potensial yang ada di antara kedua plat tersebut sama dengan yang ada pada baterai. Dalam keadaan ini, kapasitor dikatakan bermuatan dan akan terbentuk medan listrik di ruang di antara kedua plat tersebut.